3 tahun sebelum datangnya Dajjal adalah hari-hari yang sangat sulit bagi kaum muslimin, bagi kebanyakan manusia, kelaparan dan seterusnya. Saking tidak ada bahan makanannya sampai kemudian disebutkan bahwa yang menjadi asupan makanan bagi manusia pada waktu itu adalah tahlil, takbir, tasbih, tahmid. Ya, maka secara zahirnya dan wallahu alam ya, pada dasarnya orang-orang mukmin yang hidup di zaman tersebut terselamatkan dengan ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, tasbih, tahmidnya. Ketika itu dia ucapkan, hakikatnya Allah berikan perlindungan, mereka bisa hidup di situ gitu ya. Dan ini wallahu alam ya, pada dasarnya Nabi menyebutkan hal tersebut. Jadi saking tidak ada makanannya itu, orang bisa bertahan hidup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun nanti disebutkan bahwasanya orang-orang yang betul punya iman tidak akan mendapati persis kejadian hari kiamat. Peristiwa hancurnya bumi, peristiwa ketika laut ditumpahkan isinya, gunung-gunung dihamburkan. Orang-orang yang betul-betul beriman, mengimani Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapati peristiwa tersebut. Karena hakikatnya orang beriman sudah diwafatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sebelum peristiwa hari kiamat ini. Untuk itu seburuk-buruk orang adalah orang yang menangi datangnya hari kiamat. Makanya ibu nggak perlu ya penasaran gimana sih hari kiamat, tak hidup sajalah sampai datangnya hari kiamat. Justru sebaliknya, orang yang ketemu datangnya hari kiamat itulah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk orang. Karena orang yang beriman sudah diwafatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya hari kiamat yang besar itu. Tanda kiamat berupa perang. Dan ini memang benar ya ibu-ibu, bahwa di antara tanda datangnya hari kiamat adalah terjadi al-malhamah al-kubro. Al-malhamah itu maknanya dari kata laham. Laham itu maknanya daging. Disebut dengan al-malhamah karena nanti banyak orang menumpahkan daging. Banyak terjadi peperangan-peperangan. Dan ini menjadi rangkaian tentang ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Disebutkan nanti bahwasanya ada sungai Eufrat ya, yang kemudian nanti sungai ini kemudian tidak lagi ada airnya, dan kemudian ketika airnya surut, tidak ada airnya, maka nanti akan muncul gunung emas, dan gunung emas inilah yang nanti menyebabkan semua orang berebut untuk mendapatkan gunung emas ini, kekayaan yang luar biasa ini. Maka disebutkan bahwa kalaulah ada 100 orang, maka kemudian 99-nya akan terbunuh gara-gara masing-masing orang akan menguasai gunung emas tersebut. Inilah yang nanti menyebabkan terjadi peperangan yang sangat besar yang disebut dengan al-malhamah al-kubro. Dan itu apakah perang dunia ketiga? Wallahu a'lam. Apakah kemudian itu perang yang mungkin secara waktu tidak lama dengan zaman kita? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa itu pasti terjadi perang yang sangat besar. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain, misalnya Nabi ketika menyampaikan tanda-tanda kiamat sebagaimana keterangan dalam hadis malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi. Nabi ketika ditanya tentang hari kiamat, Nabi menyebutkan wa anta lidal amatu rabbataha, ketika budak-budak melahirkan tuannya. Para ulama hadis menjelaskan apa yang dimaksud dengan budak melahirkan tuan. Ada yang memaknai bahwasanya nanti di akhir zaman itu akan terjadi banyak peperangan, dan peperangan-peperangan itu akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Di dalam hukum, kalau dalam kondisi perang kaum muslimin menang, kemudian dapat tawanan-tawanan perang, maka tawanan ini kan menjadi budak. Nah, budak-budak ini nanti kemudian pada saat melahirkan ini kemudian anaknya ini bebas, anaknya merdeka. Dan ini maknanya tadi ya, budak-budak melahirkan tuannya. Wa anta lidal amatu rabbataha, budak melahirkan tuan. Maknanya saking banyaknya peperangan nanti di akhir zaman, banyaknya budak, yang budak ini dinikahi oleh orang yang merdeka, anaknya yang lahir statusnya menjadi merdeka. Ibunya budak tapi anaknya merdeka. Itu nanti banyak sekali di akhir zaman.
Tadi berarti menjadi satu dalil tentang banyaknya peperangan. Nah, hanya saja nanti ada perang yang sangat besar, yaitu tadi ya, Al-Malhamah Al-Kubra. Tapi kapan peristiwanya? Apakah itu perang dunia ketiga? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas Nabi sudah mengisyaratkan hal tersebut gitu.